Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi logaritma. Pertanyaannya adalah, apa itu yang dimaksud dengan logaritma? Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau inverse dari perpangkatan atau eksponen. Dengan kata lain, logaritma itu adalah inverse dari eksponen atau bilangan berpangkat. Selanjutnya pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan rumus-rumus dan sifat-sifat logaritma. Untuk yang pertama, jika A log B sama dengan C, maka bentuk perpangkatannya atau eksponennya adalah B sama dengan A pangkat C. Selanjutnya untuk memahami sifat logaritma yang pertama ini, saya akan berikan ilustrasinya. Jika 2 log 8, ini dia, sama dengan 3, maka kita bisa tulis bentuk perpangkatannya adalah 8 sama dengan 2 pangkat 3. Atau kita bisa cari dengan cara lain, 2 log 8 sama dengan 3, kita bisa lihat bilangan pokoknya adalah 2, jadi yang di sini adalah bilangan pokok atau basis, maka kita bisa tulis 2 log 8 sama dengan 2 log 2, yang ini menjadi pangkat. Karena bilangan pokoknya ini 2, maka ini tulis 2 log 2. Kalau di sini 3, maka 3 log 3. Kalau di sini 5, bilangan pokoknya berarti 5 log 5, lalu yang ini dijadikan pangkat. Sehingga 2 log ini habis, maka ini menjadi 8 sama dengan 2 pangkat 3. Maka hasil ini sama dengan ini dia. Sehingga jika M log N sama dengan P, maka kita bisa tulis perpangkatannya adalah N sama dengan M pangkat P. Inilah untuk sifat logaritma yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, A log B sama dengan log B per log A. Ini dia untuk yang kedua. A log B sama dengan, saya ulangi lagi, log B per log A. Saya kasih ilustrasinya. 2 log 5 sama dengan log 5 per log 2. M log N sama dengan log N per log M. Oke, saya kira paham untuk rumus dan sifat logaritma yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, A log BC, ini dia. Berarti BC ini bentuknya adalah perkalian. Maka dapat diselesaikan, bentuk logaritmanya adalah A log B ditambah A log C. Berarti kalau bentuknya dia perkalian, dalam logaritma dia ditambah. Berikut ilustrasinya. Yang pertama, yang A, 3 log 2 dikali 7, ini sama dengan 3 log 2 ditambah 3 log 7. Selanjutnya yang B, 5 log 3 dikali dengan 6, ini sama dengan 5 log 3 ditambah 5 log 6. Yang C, 2 log 14, 14 ini kan sama saja dengan 2 dikali dengan 7. Ini sama dengan 2 log 2 ditambah 2 log 7. Oke, saya kira paham untuk bentuk yang ketiga. Selanjutnya, untuk bentuk yang keempat, A log B dibagi dengan C, kalau bentuknya pembagian,
maka dia dikurang. Berarti sama dengan A log B dikurang A log C. Berikut ilustrasinya. 5 log 3 dibagi dengan 7, maka ini sama dengan 5 log 3 dikurang 5 log 7. Yang B, 2P log 3Q per 4R, ini sama dengan 2P log 3Q dikurang 2P log 4R. Saya kira paham untuk bentuk ketiga dan keempat. Selanjutnya, bentuk yang kelima. A log B pangkat M. M di sini adalah pangkat. Sama dengan, maka M-nya itu pangkatnya menjadi koefisien M dikali A log B. Berikut ilustrasinya. 2 log 3 pangkat 5, maka ini menjadi 5, 2 log 3. Yang B, 7 log 9 pangkat 4, maka ini menjadi 7 log 9 ini sama saja dengan 3 pangkat 2, lalu dikalikan 4, menjadi 3 pangkat 8. Jadi 8 ini diperoleh dari 4 dikali dengan 2. Maka menjadi 8, 7 log 3. Selanjutnya, untuk bentuk yang keenam, A log A sama dengan 1. Berikut ilustrasinya. 5 log 5 sama dengan 1. 7 log 7 sama dengan 1. PQ log PQ sama dengan 1. Oke, saya kira paham untuk bentuk kelima dan bentuk keenam. Selanjutnya untuk bentuk yang ketujuh, A log 1 sama dengan 0. Berikut ilustrasinya. Yang A, 6 log 1, ini adalah 0. 15 log 1 sama dengan 0. 5Y log 1 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk rumus dan sifat logaritma yang ke-8 adalah A log B sama dengan 1 per B log A. Berarti B yang di sini menjadi bilangan pokok. Yang ini juga sama dengan sifat yang kedua. Tadi kedua adalah A log B itu sama dengan log B per log A. Berarti ini sama dengan 1 per B log A. Oke, berikut ilustrasinya. Yang A, 3 log 7 sama dengan 1 per 7 log 3. Maka yang di sini 7 bukan bilangan pokok, menjadi di sini 1 per 7-nya menjadi bilangan pokok. Yang B, 5 log 11 sama dengan 1 per 11 log 5. Dan yang C, X log Y sama dengan 1 per Y log X. Saya kira untuk rumus dan sifat logaritma yang ke-7 dan 8, ini mudah dipahami. Selanjutnya, untuk yang ke-9, A log B dikali B log C, ini sama dengan A log C. Berarti yang berdekatan ini dianggap hilang dia. Selanjutnya ilustrasinya adalah yang A, 2 log 3 dikali 3 log 7, maka menjadi 2 log 7. Yang berdekatan tidak ada dia, hilang. Berarti menjadi 2 log 7. Yang B, 5 log 4, yang ini habis, dikali 4 log 12 menjadi 5 log 12. Selanjutnya, bentuk yang ke-10 adalah A pangkat M log B pangkat N, maka sama dengan N per M dikali A log B. Berikut contoh atau ilustrasinya. Yang A, 3 pangkat 5 log 2 pangkat 7, maka sama dengan ini 7 per 5 dikali 3 log 2. Yang B, 4 pangkat 9 log 11 pangkat 15, maka menjadi 15 per 9 dikali 4 log 11. Saya kira paham untuk bentuk yang ke-9 dan ke-10.
Untuk bentuk yang ke-11, A log B ini sama dengan C log B per C log A. Ilustrasinya, 3 log 5 sama dengan 2 log 5 per 2 log 3. Yang ini juga bisa kita tulis 4 log 5 per 4 log 3. Yang B, 15 log 18 sama dengan 3 log 18 per 3 log 15. Jadi ini keterangannya, kita bisa mengganti bilangan pokok untuk C dengan apa saja. Misalnya dengan angka 2, 3, 4, 5, P, Q, R, dan seterusnya. Berarti di sini untuk bilangan pokok C ini kita bebas, mau bilangan berapa saja. Berarti di sini juga bisa kita tulis 5 log 18 per 5 log 15. Tergantung nanti soalnya. Dan yang terakhir, untuk bentuk yang ke-12, A pangkat A log B ini sama dengan B. Berarti yang ini di sini harus sama dia, A. Kalau di sini 5, 5. Berikut ilustrasinya. 3 log 5, berarti sama dengan 5. Yang B, 2 pangkat 2 log 7, berarti sama dengan 7. Oke, saya kira paham. 12 rumus dan sifat-sifat logaritma. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Berikut saya kasih beberapa soal berkaitan dengan logaritma. Untuk soal nomor 1, jika 2 log 8 sama dengan X, maka X log 81 sama dengan. Untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu berapa nilai X. Maka di sini saya akan berikan 2 cara untuk menentukan nilai X. Cara yang pertama, 2 log 8 sama dengan X, maka 8 itu sama dengan 2 log 2 pangkat 3 sama dengan X. Selanjutnya, 2 pangkat 3 ini adalah pangkat, maka menjadi 3 dikali 2 log 2 sama dengan X. Maka 2 log 2 ini sama dengan 1. Sehingga 3 dikali dengan 1 sama dengan X, maka nilai X itu sama dengan 3. Ini adalah cara pertama. Selanjutnya cara kedua, 2 log 8 sama dengan X, kita bisa lihat bilangan pokoknya adalah 2. Maka kita bisa buat seperti ini. 2 log 8 sama dengan 2 log 2, yang X ini menjadi pangkat. Ini dia. Pertanyaannya, kenapa dia 2 log 2? Karena bilangan pokoknya adalah ini, 2. Berarti kalau di sini dia 3, maka di sini dia 3. Di sini dia 3. Berarti menjadi 3 log 3 pangkat X. Selanjutnya 2 log ini dianggap habis, maka menjadi 8 sama dengan 2 pangkat X. 8 itu adalah 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat X. Kalau sudah seperti ini, masih ingat persamaan eksponen? Kita bisa lihat, yang ini 2, yang ini 2, maka kita ambil yang pangkatnya. Ini dia. Berarti X sama dengan 3. Karena nilai X sudah kita ketahui sama dengan 3, selanjutnya kita substitusikan ke sini. X. Berarti 3 log 81, 3 log 81 itu adalah 3 pangkat 4, berarti sama dengan 4 dikali 3 log 3. Yang ini adalah 1. Berarti 4 dikali dengan 1 sama dengan 4. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya, soal nomor 2.
Nilai dari 2 log 4 dikurang 2 log 6 ditambah 2 log 12. Oke, saya ingatkan kembali. Dalam logaritma, kalau bentuknya X log A ditambah X log B, ini sama dengan X log AB. Berarti dikali dia kalau bentuknya penjumlahan. Lalu kalau bentuknya pengurangan, X log A dikurang X log B, maka ini sama dengan X log A dibagi dengan B. Maka yang ini bisa kita tulis 2 log 4 ditambah, kita dekatkan yang ini, 2 log 12 dikurang 2 log 6. Kita bisa lihat bilangan pokoknya adalah 2, maka yang ini adalah penjumlahan, yang ini adalah pengurangan, berarti menjadi 2 log 4 dikali dengan 12, karena penjumlahan itu bentuknya ini kali, selanjutnya kurang adalah bagi, dibagi dengan 6. Sama dengan, maka ini habis, menjadi 2, 12 dibagi dengan 6, sehingga menjadi 2 log 4 dikali dengan 2, 8. Sama dengan 2 log 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi sama dengan 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu adalah 1. Berarti 3 dikali dengan 1 sama dengan 3. Jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 3. Jika log 5 sama dengan A dan log 7 sama dengan B, maka log 175 sama dengan. Log 175 itu adalah log 25 dikali dengan 7. Maka kita bisa lihat di bentuknya adalah perkalian, maka kita bisa ubah log 25 ditambah log 7. Log 25 itu adalah log ditambah dengan log 7. Selanjutnya kita bisa lihat, ini adalah pangkat, maka menjadi 2 dikali log 5 ditambah dengan log 7. Log 5 itu adalah ini, A, log 7 itu adalah B. Berarti 2A ditambah dengan B. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 4. Jika 3 log, 2 log, 2 log X sama dengan 0, maka X sama dengan. Berarti ini kita bisa ubah menjadi seperti ini, 3 log, 2 log, 2 log X sama dengan, kita bisa lihat di sini yang pertama adalah bilangan basisnya 3, atau bilangan pokoknya adalah 3. Maka di sini menjadi 3 log 3, maka yang ini menjadi pangkat 0. Jadi 3 log 3 ini karena di sini dia 3. Selanjutnya ini habis, maka menjadi 2 log X sama dengan 3 pangkat 0 adalah 1. Selanjutnya kita bisa lihat, ini bilangan pokoknya atau basisnya adalah 2, maka ini menjadi 2 log X sama dengan 2 log 2. Yang ini 1 menjadi pangkat. 2 log 2 ini diperoleh karena bilangan pokok di awal ini adalah 2. Maka yang ini habis menjadi 2 log X sama dengan 2 pangkat 1 adalah 2. Selanjutnya, kita bisa lihat ini bilangan pokoknya adalah 2, berarti menjadi 2 log X sama dengan 2 log 2, yang ini jadi pangkat, ini dia. Berarti ini habis, menjadi X sama dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 itu adalah 4. Maka jawabannya adalah E. Selanjutnya, kita ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 ini,
ini bentuknya adalah penjumlahan, maka kita bisa ubah dalam bentuk perkalian. Berarti log X kuadrat Y, lalu dikali akar X Y, lalu dikali X Y kuadrat per log akar X Y. Selanjutnya kita dekatkan yang sama variabelnya, berarti log X kuadrat, yang ini akar XY berarti X pangkat setengah, yang ini X pangkat 1, lalu dikali Y, yang ini berarti Y pangkat setengah, dikali dengan Y kuadrat, per log X pangkat setengah, dikali Y pangkat setengah. Selanjutnya, log, masih ingat pelajaran eksponen, kalau dia A pangkat N dikali dengan A pangkat M sama dengan, kalau dia perkalian, berarti pangkatnya ditambah, N tambah dengan M. Berarti ini 2 ditambah setengah, ditambah 1, ini ada 1, menjadi X pangkat 7/2. Y, ini juga pangkat 1 ini, ditambah setengah, ditambah 2, ini juga 7/2. Per log X pangkat setengah, Y pangkat setengah. Selanjutnya, ini menjadi log X Y pangkat 7/2 per log X Y pangkat 1/2. Selanjutnya, masih ingat sifat logaritma, kalau dia A log X pangkat M, ini menjadi M A log X. Berarti yang ini pangkatnya menjadi 7/2 log XY, ini bentuknya adalah perkalian, per 1/2 log XY. Maka yang ini habis, lalu nih duanya habis, maka jawabannya adalah 7. Berarti D jawabannya. Selanjutnya, soal nomor 6. Jika 8 log 3 sama dengan A, 3 log 5 sama dengan B, dan 6 log 15 sama dengan. Yang pertama kita bisa cari dulu yang ini. 8 log 3 itu sama dengan A. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Log 3 pangkat 1 nih sama dengan A. Masih ingat sifat logaritma? A pangkat N log B pangkat M ini sama dengan M per N A log B. Berarti yang ini dianggap M, yang ini dianggap N. Berarti 1/3, 2 log 3 sama dengan A, kali silang menjadi 2 log 3 sama dengan 3A. Selanjutnya masih ingat sifat logaritma seperti ini. A log B sama dengan 1/B log A. Maka ini bisa kita ubah menjadi 1/3 log 2 sama dengan 3A. Maka ini sama saja dengan 1/3A sama dengan 3 log 2. Ini dia. Untuk yang kedua adalah 3 log 5 sama dengan B. Kenapa saya tentukan seperti ini? Supaya bilangan pokoknya sama-sama 3. Ini 3, yang ini 3. Sehingga ini menjadi log 15 per log 6.
Maka masih ingat rumus seperti ini? A log B sama dengan C log B per C log A. Di mana bilangan pokok C ini terserah kita, tapi lihat soalnya. Maka di sini bisa kita tentukan ini 3. Ini 3. Supaya sama dia antara ini dengan yang ini. Berarti 3 log 15 itu sama dengan 3 log 3, karena 15 itu sama dengan 3 dikali dengan 5. Ini dia, berarti ditambah 3 log 5. Per 6 itu sama dengan 3 dikali dengan 2. Berarti 3 log 3 ditambah dengan 3 log 2. Sama dengan 3 log 3 itu sama dengan 1 ditambah 3 log 5. Ini kita bisa lihat 3 log 5-nya itu adalah B. Per 3 log 3 itu adalah 1 ditambah 3 log 2. Ini dia 3 log 2-nya. Sama dengan 1 per 3A. Berarti ini sama dengan 1 ditambah dengan B per, yang di bawah kita samakan penyebutnya ini, yang 3A ini, menjadi 3A ditambah 1 per 3A. Berarti ini menjadi 3A dalam kurung 1 ditambah dengan B per 3A ditambah dengan 1. Maka inilah jawaban untuk soal nomor 6. Maka jawabannya untuk soal nomor 6 adalah B. 3A dikali 1 ditambah B per 3A ditambah dengan 1. Selanjutnya soal nomor 7. Oke, saya ingatkan kembali rumus A log B itu sama dengan 1 per B log A. Berarti ini bisa kita ubah menjadi 24 log 2 ditambah yang ini, berarti 24 log 3 ditambah yang ini, berarti 24 log 4. Kita bisa lihat bentuknya adalah jumlah, maka menjadi kali. Berarti 24 log 2 dikali 3 dikali dengan 4. Sama dengan 24 log 2 kali 3 adalah 6, dikali dengan 4 adalah 24. Berarti 24 log 24 itu sama dengan 1. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 8. 4 pangkat 2 log 3 ditambah 2 pangkat 4 log 9. Soal nomor 8 ini berkaitan dengan rumus A pangkat A log B itu sama dengan B. Maka yang ini bisa kita ubah, ini 4 sama saja dengan 2 pangkat 2 log 3. Ditambah 2, ini 4, sama saja dengan 2 pangkat 2, log 3 pangkat 2. Ini dia. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Sama dengan, berarti 2 ini termasuk koefisien untuk pangkat 2 log 3. Maka menjadi 2 log 3 pangkat 2. Berarti yang ini diletakkan ke sini. Ditambah yang ini habis, ini kan menjadi 1, 2 per 2, menjadi 2 log 3. Maka kalau sudah seperti ini kita bisa lihat 2, berarti sama dengan 3 kuadrat, ditambah ini 2, berarti ini kita ambil 3. 3 kuadrat itu adalah 9, ditambah dengan 3, berarti 9 tambah 3, jawabannya adalah 12. Maka D jawabannya. Selanjutnya soal nomor 9. Kita bisa lihat soalnya. Maka yang di atas ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Log 7 dikurang log 5 dikuadratkan. Kita masih ingat rumus
A ditambah dengan B dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Berarti log 7 dikuadratkan, ini dia log kuadrat 7. 2 kali log 7 dikali negatif log 5, maka ini dia hasilnya. Negatif 2 log 7 log 5. Kemudian negatif log 5 dikuadratkan menjadi positif log kuadrat 5. Per, ini bentuknya adalah pembagian, berarti menjadi pengurangan, berarti log 7 dikurang log 5. Selanjutnya, ini habis dibagi, maka yang di atas tinggal 1, yaitu log 7 dikurang log 5. Sama dengan, ini bentuknya adalah pengurangan, menjadi log 7 dibagi dengan 5. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 10. Untuk menyelesaikan soal nomor 10 ini berkaitan dengan rumus A log B dikali B log C, ini sama dengan, ini yang sama dianggap habis, menjadi A log C. Maka ini bisa kita ubah menjadi 3 log 4 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 2 log 125 itu adalah 5 pangkat 3 dikali 5 log 81 itu adalah 3 pangkat 4. Berarti sama dengan yang ini adalah pangkat, maka ini sesuai dengan rumus logaritma, A log B pangkat M itu sama dengan pangkatnya itu menjadi koefisien. M dikali A log B. Maka ini menjadi 2, lalu ini 3, lalu ini 4. Dikali 3 log 2, dikali 2 log 5, dikali 5 log 3. Maka kita bisa lihat, ini 2, ini 5, ini 5, menjadi 2 dikali 3 adalah 6, dikali dengan 4 adalah 24, dikali dengan 3 log 3. 3 log 3 itu sama dengan 1, berarti 24 dikali dengan 1, jawabannya adalah 24. Jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 11. Jika 4 log 6 sama dengan M ditambah 1, maka 9 log 8 sama dengan. Maka kita bisa sederhanakan ini terlebih dahulu. 4 log 6 itu sama dengan M ditambah 1. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Log 6 itu sama dengan M ditambah 1. Ini adalah 1. Maka 1 ini 2. Masih ingat rumus ini? A pangkat N log B pangkat M ini sama dengan M per N A log B. Maka ini sesuai dengan rumus ini menjadi 1 per 2, 2 log 6 sama dengan M ditambah 1. Selanjutnya kita kali silang menjadi 2 log 6, ini sama dengan 2M ditambah dengan 2. 2 log 6 itu adalah 6 ini, kalau kita buat bentuk perkalian adalah 2 dikali dengan 3. Berarti menjadi 2 log 2 ditambah 2 log 3, sama dengan 2M ditambah 2. 2 log 2 ini sama dengan 1, berarti ditambah 2 log 3 sama dengan 2M ditambah dengan 2. Maka 2 log 3 itu sama dengan 1 ini kita pindahkan ke sini, menjadi kurang, berarti 2M ditambah dengan 1. Maka ini kita peroleh. 2 log 3 sama dengan 2M ditambah 1. Selanjutnya yang ini,
9 log 8 itu sama dengan 9 itu adalah 3 pangkat 2, log 8 itu adalah 2 pangkat 3. Berarti sama dengan, maka ini sama dengan rumus yang di atas, ini dia. Berarti menjadi 3/2, 3 log 2. 3/2 dikali dengan 3 log 2. Sementara yang kita peroleh adalah 2 log 3. Maka kita bisa ubah. Masih ingat rumus A log B itu sama dengan 1 per B log A. Masih ingat rumus ini? Maka yang ini bisa kita ubah menjadi 3/2 dikali 1 per, berarti 2 log 3. Sehingga sama dengan 3/2 dikali 2 log 3 itu adalah ini. 1 per 2M ditambah dengan 1. Berarti sama dengan 3 per 2 dikali 2M, ini adalah 4M. 2 dikali dengan 1, ini adalah tambah 2. Maka jawabannya adalah 3 per 4M ditambah dengan 2. Jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 12. Nilai dari 5 pangkat 25 log 9 per 8 pangkat 2 log 3 sama dengan. Untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini berkaitan dengan rumus A pangkat A log B itu sama dengan B. Selanjutnya kita bisa selesaikan soal nomor 12 ini. Ini 5, maka yang ini kita jadikan 5 menjadi 5 pangkat 2 log 3 pangkat 2 per 8 itu adalah 2 pangkat 3 pangkat 2 log 3 sama dengan, maka ini menjadi ini 2, berarti nanti 2/2 itu adalah 1, ini menjadi 5 pangkat 5 log 3 per, ini adalah 2 pangkat 3, maka yang 3 ini menjadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat 3. Berarti di sini dia jadi pangkat. Maka setelah ini, sesuai dengan rumus ini, A pangkat A log B sama dengan B, maka ini kita bisa lihat ini 5, ini sama dengan jadinya 3 per, ini 2, maka ini menjadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu adalah 27. Selanjutnya, sama-sama bagi 3, berarti 1/9. Jawabannya adalah E. Selanjutnya, soal nomor 13. Diketahui 2 log 3 sama dengan A, 2 log 5 sama dengan B, maka nilai dari 9 log 150 dalam A dan B adalah, berarti 9 log 150. Ini sama dengan log 150 per log 9. Maka saya ingatkan sekali lagi, ini berkaitan dengan rumus A log B itu sama dengan C log B per C log A. Maka, karena di sini bilangan pokoknya adalah 2, ini saya buat 2. Sama dengan 2 log 150. 150 itu adalah 2 log 150 itu 2 dikali dengan 3 dikali dengan 25 per 2 log 9 itu adalah 3 pangkat 2. Sama dengan, bentuknya ini perkalian, maka kita bisa ubah menjadi penjumlahan 2 log 2 ditambah 2 log
3 ditambah 2 log 25 itu adalah 5 pangkat 2 per ini menjadi 2 log 3. Sehingga kita bisa selesaikan 2 log 2 ini sama dengan 1 ditambah 2 log 3 itu sama dengan ini A ditambah yang ini berarti jadi koefisien berarti 2 dikali 2 log 5. 2 log 5 itu adalah ini B per 2 dikali nih 2 log 3. 2 log 3 itu adalah A. Berarti jawabannya adalah 1 ditambah A ditambah 2B per 2A. Maka jawabannya adalah ini dia, A. Selanjutnya soal nomor 14. Jika nilai 2 log 3 sama dengan A, 3 log 5 sama dengan B, maka 6 log 15 sama dengan. Berarti 6 log 15 itu sama dengan log 15 per log 6. Selanjutnya yang ini kita bisa ubah, bilangan pokoknya itu adalah 3. Yang ini bilang pokoknya adalah 2, maka kita bisa ubah. Oke, saya ingatkan sekali lagi, rumus A log B itu sama dengan 1 per B log A. Berarti ini menjadi 1 per 3 log 2 sama dengan A. Maka ini sama saja dengan 3 log 2 sama dengan 1 per A. Ini dia. Jadi yang ini pindah ke sini, lalu A-nya pindah ke sini, dibalik dia. Sehingga kita bisa buat ini menjadi 3, ini 3. Selanjutnya 15 itu adalah 3 dikali dengan 5, 6 itu adalah 3 dikali dengan 2. Berarti kita bisa ubah 3 log 3 ditambah 3 log 5 per 3 log 3 ditambah 3 log 2. Sama dengan 3 log 3 itu 1 ditambah 3 log 5 itu ini B per 3 log 3 adalah 1 ditambah 3 log 2 itu adalah ini 1 per A. Selanjutnya 1 ditambah B per, samakan nih penyebut yang ini menjadi A ditambah 1 per A. Berarti sama dengan A dalam kurung 1 ditambah dengan B per A ditambah dengan 1. Maka kita bisa lihat jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 15. Jika X sama dengan 3 per 9 dan Y sama dengan 0,11, maka nilai dari X log Y dikali A pangkat A log 10 dengan A itu lebih besar dari 1. Maka kita bisa cari, yang pertama, X sama dengan 3 per 9, ini sama-sama kita bagi 3 menjadi 1 per 3, sama dengan 3 pangkat minus 1. Y-nya itu adalah 0,11, dan seterusnya ini sama dengan 1 per 9. 1 per 9 itu adalah 1 per 3 pangkat 2, ini sama saja dengan 3 pangkat minus 2. Selanjutnya kita substitusikan ke sini. X log Y A log 10. Berarti kita tinggal ganti X-nya itu adalah 3 pangkat minus 1 log Y-nya itu nih 3 pangkat minus 2. Maka yang ini AA, berarti ini dikali dengan 10. Ini sesuai dengan rumus A pangkat A log B itu sama dengan B. Selanjutnya ini, masih ingat? A pangkat N log B pangkat M ini sama dengan M per N A log B. Berarti ini menjadi negatif-negatif, berarti jadi positif, berarti kan 2 per 1 dia, dikali 3 log
3 dikali dengan 10. Berarti 3 log 3 ini sama dengan 1, maka 2 dikali 1 dikali dengan 10. Jawabannya adalah 20. Kita lihat option, jawabannya adalah A. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.